Halo, perkenalkan nama saya William Junior Harley. Saya adalah mahasiswa tingkat kedua dari jurusan Psikologi BINUS University. Jadi pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut dan lebih detail tentang campaign yang telah saya buat pada waktu lalu. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat untuk melihat dan membacanya, teman-teman dapat melihat dan membaca campaign yang telah saya buat di Instagram @williamharley. Sebenarnya video ini juga adalah video penjelasan gabungan antara campaign yang saya buat juga dengan campaign yang teman saya buat, yaitu Kak Desti Nuraini. Teman-teman juga dapat melihat campaign yang beliau buat di Instagram @destinuraini. Nah, setelah melihat di Instagram, pasti teman-teman sudah tahu bahwa saya menyederhanakan campaign yang saya buat ke dalam sebuah kalimat, yaitu social distancing is about social caring. Mungkin teman-teman menjadi sedikit bingung tentang apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan melalui campaign ini, apa sebenarnya makna dari kalimat tersebut. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari social distancing itu sendiri. Social distancing dapat kita artikan dengan berbagai arti, berbagai definisi. Menurut teman-teman sendiri apa? Banyak sekali definisi yang bisa kita gunakan dan arti yang bisa kita gunakan. Tapi yang saya gunakan dalam campaign kali ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Center for Disease Control and Prevention atau yang biasa dikenal dengan nama CDC. Mereka mengemukakan bahwa social distancing adalah kata lain dari physical distancing. Jadi dapat dikategorikan sebagai kata lain dari physical distancing. Jika kita artikan secara harafiah, physical distancing adalah menjaga jarak atau menjaga secara fisik. Jadi maksudnya menjaga jarak secara fisik ya. Jadi distancing dan physical, jadi menjaga jarak secara fisik. Maka dari itu mereka mengungkapkan bahwa social distancing adalah menjaga jarak aman kurang lebih sekitar 2 meter antara diri kita dengan orang lain di luar rumah. Nah, jadi definisi itu yang saya gunakan. Term social distancing ini muncul semenjak merebaknya COVID-19. Jadi virus COVID-19 ini semenjak menjadi parah, term ini mulai muncul dan juga sudah diumumkan secara resmi oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Nah, sebenarnya social distancing ini dapat dikategorikan sebagai pengimplementasian atau pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19. Nah, semenjak munculnya term ini, banyak sekali negara-negara baik di masing-masing negara tersebut atau dengan kebijakan masing-masing, dan secara umum yang terjadi adalah aktivitas-aktivitas yang normalnya berjalan secara offline seperti pekerjaan, perkuliahan, sekolah, itu semuanya berubah menjadi online based activities. Jadi seperti menjadi yang kita kenal nama work from home, school from home, college from home, dan lain-lain. Secara spesifik di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan yang kita kenal dengan nama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, walaupun memang tidak di semua tempat, di semua daerah kebijakan ini ditetapkan, namun bagi daerah-daerah yang ditetapkan kebijakan PSBB cukup banyak perubahan dan dampak yang terjadi. Salah satunya adalah seperti yang saya sudah sebutkan di awal, sekolah menjadi online, pekerjaan juga menjadi work from home, dan juga bahkan untuk teman-teman yang sebenarnya ingin mudik pada waktu lalu tidak diizinkan untuk mudik. Nah, memang dapat dikategorikan kebijakan ini adalah sebagai penerapan dari social distancing itu sendiri untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satu dampak yang cukup banyak dirasakan oleh masyarakat semenjak ditetapkannya kebijakan ini adalah terbatasnya interaksi tatap muka atau yang biasa kita kenal dengan direct social interaction, atau ya seperti misalnya bertemu dengan teman, bercengkrama yang biasa normalnya misalnya setelah pulang kerja atau misalnya istirahat jam makan kerja kita berkumpul bersama, bercengkrama bersama, baik itu di kantor, di kafe ataupun di rumah masing-masing, itu menjadi sangat terbatas. Nah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu concern besar dari dampak yang diterima oleh masyarakat. Menurut National Institute of Aging, riset membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif antara mental health atau kesehatan mental dengan social interaction atau interaksi sosial, yang dapat kita artikan sebagai interaksi sosial yang baik bisa membawa dampak yang baik juga terhadap kesehatan mental seseorang. Melihat masalah ini, muncul ide dalam pikiran saya untuk membuat sebuah campaign atau ajakan kepada teman-teman untuk melakukan social caring. Nah, social caring itu sendiri apa? Social caring adalah sebuah bentuk perilaku yang ditandai dengan memberikan atau menunjukkan rasa kepedulian kepada orang lain di lingkungan sosial kita. Nah, tentunya perilaku ini tetap harus dilakukan dalam batasan-batasan yang ada. Batasan-batasan yang dimaksud apa sih? Nah, batasan-batasan yang dimaksud adalah tentunya pada situasi ini tentang kebijakan PSBB ataupun kebijakan social distancing, di mana dianjurkan untuk tidak melakukan pertemuan tatap muka dan juga
dianjurkan untuk tetap stay at home jika tidak ada kepentingan di luar. Dan juga social caring yang saya maksud dalam campaign kali ini adalah social caring yang dilakukan dengan resource seperti social media. Tentunya kita semua pasti punya social media kan, dan saya juga percaya social media menjadi salah satu pelampiasan yang paling banyak digunakan oleh orang-orang semenjak muncul term-term tentang social distancing, stay at home, ataupun yang dikatakan sebagai quarantine. Nah, hal-hal tersebut alangkah baiknya dapat kita gunakan menjadi platform untuk menunjukkan rasa kepedulian kepada orang lain. Seperti yang saya telah sebutkan atau seperti yang telah saya katakan, ada salah satu bagian di video ini di mana riset menunjukkan bahwa interaksi sosial berkorelasi positif dengan kesehatan mental seseorang, di mana dapat diartikan sebagai interaksi sosial yang baik dapat membawa dampak yang baik juga terhadap kesehatan mental seseorang. Mungkin, ya kita tidak tahu sih, tapi mungkin saja teman-teman kita sedang merasa kesepian ataupun sedang merasa sedih, baik itu masalah internal di rumahnya ataupun mungkin masalah karena tidak terbiasa ataupun sudah sangat bosan dan sudah sangat lama stay at home, jadinya beda aja rasanya gitu. Karena shifting ini atau perubahan yang tadi ini kita rasakan pasti sangat cepat ya, dari antara kurang lebih sekitar mungkin 1-2 minggu semua berubah. Nah, jadi alangkah baiknya social media yang kita gunakan itu bisa kita gunakan sebagai salah satu platform untuk melakukan social caring kepada teman-teman kita di lingkungan sosial kita. Selain itu juga terdapat beberapa tips-tips yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu teman-teman dalam masa stay at home ataupun quarantine ini. Yang pertama adalah bijaklah bersosial media. Nah, tentunya teman-teman tetap harus bijak bersosial media karena memang sekarang waktu-waktunya di mana social media itu memakan sangat banyak waktu kita. Terkadang akan terjadi sedikit shifting perilaku di social media. Nah, teman-teman tetap harus bijak ya menanggapinya. Yang kedua adalah berolahraga di rumah. Kenapa berolahraga di rumah? Karena tentunya kan dianjurkan untuk stay at home. Nah, mungkin aktivitas teman-teman menjadi semakin berkurang. Teman-teman dianjurkan untuk berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan juga olahraga jangan terlalu berlebihan juga ya. Nah, dengan menjaga kesehatan, teman-teman juga pasti akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada dan meningkatkan imun tubuh. Nah, yang ketiga adalah mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin dulu teman-teman pernah lakukan, namun semenjak menjadi sibuk di aktivitas masing-masing, itu sudah tidak dilakukan lagi. Contoh paling simpelnya adalah mulai merapikan kamar tidur. Nah, mungkin yang dulunya habis bangun tidur, buka mata, langsung buru-buru pergi mandi atau pergi siap-siap untuk sudah mau pergi kuliah atau pergi kerja. Nah, sekarang teman-teman bisa slow down sedikit, bisa melakukan aktivitas itu dengan merapikan kamar tidur, memulai hari dengan lebih tenang, lebih baik lagi, seperti itu. Dan yang keempat adalah luangkan waktu untuk menjalin komunikasi dengan keluarga, baik yang satu rumah ataupun dengan beda rumah, dan juga dengan teman-teman di lingkungan sosial kita dengan perilaku social caring yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kira-kira sekian dari saya dan juga tips-tipsnya, semoga membantu. Dan ini juga semuanya dirangkum juga dari campaign teman saya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Kak Desti Nuraini. Dan semoga penjelasan ini dapat membantu Anda untuk dapat lebih mengerti mengenai campaign yang saya buat dan juga dengan campaign yang Kak Desti Nuraini buat. Jika ada pertanyaan, saya sangat senang hati untuk menjawabnya, dan terima kasih.